Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Wahyu Saputra dengan NIM B11 2021 06955 dengan kelompok N604. Kenalkan, nama saya Priyananda Dwita Dindari dengan NIM B11 2021 07202 di kelompok N603. Halo, perkenalkan saya Felinaya Febriani Putri Mawan dengan NIM B11 2021 06857 dari kelompok N603. Nama saya Kesha Putri Salsabila, NIM B11 2021 07191 dari kelompok N603. Halo, perkenalkan nama saya Dwiki Iza Bagaswara, NIM A11 2021 13625 dari kelompok N603. Perkenalkan, nama saya Raja Sony Bagaskara dengan NIM B11 2021 069 dengan kelompok N604. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan kratein dari, oleh, dan untuk rakyat atau demos. Artinya negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun rakyat berkuasa, government of rule by the people, tetapi prakteknya dalam UNESCO menyimpulkan ambiguous atau ambiguity, ketidaktentuan tentang lembaga-lembaga. Artinya demos bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi mengontrol akses ke sumber kekuasaan atas hak prerogatif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan. Awal demokrasi di Yunani. Pemilihan langsung, direct demokrasi, 300.000 dalam satu negara, dan hanya warga yang resmi yang berhak pemilihan. Budak belia, pedagang asing, perempuan, dan anak-anak tidak berlaku. Dalam perkembangan zaman modern, tidak semua dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang mempunyai kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Selanjutnya kita membahas Magna Carta atau Raja John Lackland. Peristiwa ini tidak saja sebagai suatu kemenangan parlemen atas raja, melainkan juga kemenangan rakyat dalam pergerakan Bill of Rights di Inggris bahwa raja menyetujui dan menjamin hak dan privilege sebagai impian untuk menyerahkan dana bagi keperluan perang. Selanjutnya, reformasi atau Eropa Barat. Revolusi agama sama dengan semula baik-baik, lama-kelamaan pecah perang antara kerajaan dan agama. Selanjutnya ada Renaissance atau Italia. Masa ketika orang mematahkan semua ikatan yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan yang diperkirakan. Bertindak sebebas-bebasnya tanpa boleh ada orang yang menguasai dengan ikatan-ikatan dengan dampak positif. Yang pertama, kehidupan modern dan iptek berkembang pesat. Sedangkan dampak negatifnya ada sifat-sifat buruk manusia merajalela. Sistem pemerintahan negara, yang pertama ada diktator, yaitu diktator, borjuis, dan proletar. Yang kedua parlementer, yaitu pemerintahan dipimpin Perdana Menteri dan Presiden atau Raja, simbol kedaulatan dan persatuan sebagai kepala negara. Yang ketiga presidensial, yaitu presiden sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Yang keempat referendum, yaitu pemerintah sebagai bahan bekerja di parlemen. Yang kelima campuran, yaitu presidensial dan parlemen seperti di Perancis. Bentuk demokrasi, yang pertama ada pemerintahan monarki, yaitu dikuasai hukum yang timbul dari alam, seperti monarki absolut, monarki konstitusional,
monarki parlemen, contohnya Jepang, Inggris, dan India. Yang kedua, pemerintahan republik atau presidensial, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, contohnya Indonesia dan USA. Saya yaitu kekuasaan dalam pemerintahan. John Locke tahun 1632 sampai 1704, yaitu life, liberal, dan property, bahwa pemerintahan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif atau yudikatif, dan kekuasaan federatif. 2. Montesquieu dari tahun 1689 sampai 1955, yaitu trias politika, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan yudikatif. Selanjutnya yaitu ada demokrasi di Indonesia. Dalam sistem kepartaian ada 3 sistem. Yang pertama poliparty system, yang kedua biparty system, yang ketiga monoparty system. Sistem pemerintahan negara ada 4 sistem, yaitu yang pertama pemerintahan diktator atau borjuis dan proletar. Yang kedua sistem pemerintahan parlemen. Yang ketiga pemerintahan presidentil. Yang keempat ada pemerintahan campuran. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demokrasi parlemen pada tahun 1945 sampai dengan 1959. Ciri-ciri dari demokrasi parlemen ini yaitu didominasi oleh partai politik dan DPR. Akibatnya, persatuan untuk melawan musuh menjadi kendor sesudah kemerdekaan. Yaitu setelah itu saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin ini yaitu 1. Dominasi presiden. Yang kedua, peran partai politik terbatas. Yang ketiga, peran ABRI sebagai unsur sospol. Yang keempat, menyimpang konstitusional. Yang kelima, menampilkan aspek demokrasi rakyat. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila pada tahun 1966 sampai dengan 1998 atau masa Orde Baru. Ciri-cirinya yaitu sistem pemerintahannya yaitu sistem presidensil, lalu landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. Yang ketiga, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara lain. Yang terakhir, Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Sudah, terima kasih. Saya akan menerangkan tentang demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998 Orde Baru. Ciri-ciri: sistem presidentil. 2. Landasan formal PS, UUD, dan ketetapan MPR. 3. Peran presiden semakin dominan terhadap lembaga negara lain. Keempat, Pancasila hanya sebagai legitimasi politik saja. Kesimpulan dari materi ini adalah demokrasi berbentuk kekuasaan yang berasal dari, oleh, dan untuk rakyat. Ini menandakan bahwa negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Meskipun demokrasi memberikan kekuasaan terhadap rakyat, dalam praktiknya masih ada ketidaktentuan dan ambigu dalam hal lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Ada berbagai bentuk demokrasi termasuk pemilihan langsung, parlemen dan presidensial, referendum, dan campuran. Ada perbedaan dalam sistem pemerintahan seperti monarki dan republik. Monarki dapat dibagi menjadi absolut dan konstitusional dan parlemen. Konsep
kekuasaan dalam pemerintahan dapat diilustrasikan dengan pemikiran John Locke dan Montesquieu tentang pembagian kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada kesalahan. Sekian, makasih.